sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan acara pembinaan dan pengawasan PPAT oleh Menteri ATR BPN Republik, Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Bapak Yang Suyadi beserta jajaran, staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintahan, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pengelola Tanah PP IPA Bapak Fendi Harahap beserta jajaran, Ketua Pengurus Wilayah 4 Provinsi Banten Bapak Beriasman Effendi, terima kasih. Para pengurus IPA Provinsi Banten, kepala kantor wilayah BPN Provinsi Banten, para kepala kantor pertanahan se-Provinsi Banten, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini dalam acara pembinaan dan pengarahan pejabat pembuat akta tanah se-Provinsi Banten. Termasuk baru saja kita saksikan penandatanganan nota kesepahaman dalam penyelenggaraan program magang kandidat pejabat pembuat akta tanah sebagai tenaga perbantuan Poldadis. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memberikan apresiasi, ingin mengucapkan banyak terima kasih atas sinergi dan kolaborasi antara PPAT dan ATR BPN. Apa yang harus dan perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Kementerian ATR BPN memiliki 7 layanan prioritas. Dan sampai dengan saat ini, saat saya cek, saat saya berikan evaluasi kepada seluruh jajaran, nilainya sudah meningkat, nilainya sudah baik. Namun, masih ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik, karena masyarakat juga masih belum paham terhadap layanan atau 7 layanan prioritas. Saya berikan apresiasi kepada seluruh anggota PPAT karena PPAT telah membantu memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 7 layanan prioritas telah dinilai baik berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh anggota PPAT. Namun, kami perlu menyampaikan bahwa masih ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, baik dari BPN maupun dari PPAT. Seperti yang disampaikan Pak Data. Yang pertama, apabila dari PPAT itu mengupload data 1 jam sebelum pukul 00.00, maka mustahil bisa merubah warna merah itu menjadi warna hijau. Justru
lewat jam 000, besok paginya baru terinput warnanya menjadi merah. Kemudian yang kedua adalah ketika dari PPAT juga menginput data, ternyata berkas itu masih kurang, belum selesai, maka juga akan berwarna merah. Kejadian kemarin di Jakarta, masyarakat menerima informasi bahwa apa yang sudah diajukan itu sudah selesai, tinggal mengambil ke kantor ATR BPN tanah. Namun setelah data ke kantor ternyata belum selesai. Namun di data panggilan kepada melalui media WA itu sudah mengatakan selesai. Nah, dua hal ini mungkin perlu menjadi perhatian. Saya selalu sampaikan kepada seluruh kepala kantor kewilayahan bahwa kita tidak mencari nilai hijau. Tidak apa-apa merah, tapi kita tahu obatnya. Daripada kita hijau tapi tidak tahu obatnya, dampaknya adalah kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat setuju pagi hari ini ditandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam rangka magang. Namun magang ini harus diberikan hal-hal yang di lapangan ini ditemui, sehingga tidak hanya di kelas, namun justru langsung pada permasalahan yuridis. Kita melaksanakan sesuai dengan PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah pertama kali. Justru para calon anggota PPAT yang sekarang magang kita kenalkan di sini, supaya paham gambaran besarnya apa. Yang pertama adalah pengumpulan dan olah data fisik. Ajak ke sana, kalau kita mengajari para calon yang magang ini juga hanya parsial saja, mereka tidak punya gambaran besarnya. Ajak kita ke sana, ke lapangan. Yang kedua, pembuktian hak dan pembukuannya. Bagaimana? Kita melihat poin kedua itu, hak dan pembukuannya bagaimana, jelas. Kemudian penerbitan sertifikat, bagaimana prosesnya. Kemudian penyajian data fisik dan yuridis, bagaimana bentuknya. Kemudian penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kalau PPAT pada saat magang ini kita berikan satu proses yang utuh sesuai dengan PP 10 tahun 61, paling nggak punya gambaran besar. Karena PPAT ini adalah mitra, adalah saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesuai dengan PP 24 tahun 1997 bahwa dalam pasal 6 ayat 2 mengatakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Kakanta dibantu oleh PPAT dalam kegiatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Kalau kita ada mitra yang membantu kita, bisa dikatakan kita bos, tapi tidak tahu caranya. Saya di lapangan juga terjadi permasalahan, sehingga bapaknya ini harus mengasih tahu kepada yang magang anak-anaknya ini yang nanti menjadi satu keluarga. Amanah dari PP 24 tahun 1997. Oleh sebab itu, PPAT juga diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ini adalah satu ikatan yang kuat, sehingga saat ini kita tanda tangan untuk magang memberikan pelatihan, jangan separuh-separuh, berikan semuanya, sehingga permasalahan di lapangan benar-benar bisa matang. Saya senang sekali bisa bertemu, memberikan pengarahan secara langsung, sehingga tidak ada dusta di lapangan. Kita sama-sama bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, karena menyentuh pada masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan
bahwa di lapangan masih ada permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian yang harus kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ini hanyalah dilakukan hanya sekian persen dari oknum yang mungkin pada waktu itu tidak diingatkan dalam proses yang terjadi pada waktu itu. Sempat juga mengatakan kepada saya di Nopati Jalan. Di Nopati Jalan juga ada keterlibatan dari kita. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati untuk melayani masyarakat. Kita harus melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Karena kalau sudah ada masalah sedikit pun, apa yang kita lakukan selama ini, kita nilai baik dan masyarakat juga menilai baik, sudah akan hilang. Tapi di wilayah Banten, saya belum pernah mendengar ada kasus-kasus yang terjadi di wilayah yang jauh di sana. Dan untuk yang makan nanti pada ini masih kertas putih. Kertas putih yang harus diisi dengan kalimat yang bagus. Pak Dar punya tanggung jawab dan jajaran apabila PPAT yang memagang di tempat kantah atau kanwil, apabila melihat ada kalimat-kalimat yang kurang bagus, maka akan direkam dan implementasi di lapangan akan dilaksanakan. Oleh sebab itu saya titip dalam magang nanti beri idealisme, beri norma-norma yang positif. Jangan sampai diberikan hal-hal yang kurang baik. Semuanya harus positif. Kertas putih ini nanti akan terjun di lapangan, menjadi anggota PPAT, dan saya yakin akan memberikan kontribusi juga yang positif. Sebentar lagi kita akan melaksanakan program digitalisasi. Saat ini sedang kita laksanakan sertifikasi tanah secara elektronik di Kementerian, BMN, BMD, dan kemarin saya sudah panggil Sekjen. Pak Sekjen, jangan sampai di akhir tahun 2024 ini kita laksanakan program sertifikasi tanah secara elektronik. Paling nggak November, Desember kita sudah launching. Seluruh permasalahan segera diselesaikan di bawah. Dan 7 layanan prioritas semuanya harus dilaksanakan secara elektronik. Kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Sebentar lagi sudah masuk ke revolusi industri 5.0. Perpaduan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia gabung menjadi satu. Akan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Saat ini 4.0 yang harus juga kita ikuti perkembangan teknologi. Banyak bahasa-bahasa 4.0. Di antaranya Internet of Things, robotik, kemudian ada istilah adalah data analitik, dan lain sebagainya. Kita harus segera masuk ke sana. Karena sejatinya revolusi industri 4.0 itu yang pertama akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dulu kita loya tanggungan kertas bertumpuk. Ketika kita laksanakan secara elektronik mulai kertas berkurang. Efisiensi, produknya semakin baik. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Dulu bertele-tele, sekarang masuk saja, gunakan aplikasi, keluar. Dan yang ketiga, aman. Oleh sebab itu, segera kita masuk, tinggalkan secara manual, kita masuk secara elektronik. Kita gunakan sertifikat secara elektronik. Desember sudah jalan. Oleh sebab itu,
itu saya minta dukungan kepada seluruh anggota PPAT seprovinsi Banten ini untuk bisa beralih dari manual menuju elektronik. Masing-masing anggota nanti diberikan akun, sehingga dalam pelaksanaan menyelesaikan permasalahan-permasalahan 7 layanan prioritas semuanya sudah menggunakan elektronik. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya titip pada kertas putih tadi yang baru tandatangani diberikan pengenalan secara utuh sesuai dengan PP 10 tahun 61. Sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan 2 buah pantun untuk seluruh masuk kantor jangan lupa menulis absen. Kalau nggak nulis memang honornya dipotong. Agar pulang bisa tepat jam 5. Mari perkuat sinergi PP IPAT dan PPN agar pelayanan pertanahan semakin prima. Yang kedua, layani rakyat tak mengenal lelah. Insya Allah akan penuh barokah. Mari jalankan tugas dengan penuh amanah. Jangan sampai terlibat oknum mafiatan. Sebetulnya saya ingin ngomong banyak, karena ini baru pertama kali ke daerah dikumpulkan seluruh PPAT dan tanda tangan nota kesepahaman. Itu menjadi model tempat-tempat lain juga, agar saya juga bisa bertatap muka dengan seluruh anggota PPAT, karena memang ada PP-nya, saya harus dekat, harus menjadi pembina, harus mengingatkan. Dan dalam kesempatan ini, saya adalah bapaknya PPAT. Pagar berarti pamannya PPAT. Ini ada Bu Sinta, berarti tantenya PPAT. Bukan berarti saya bilang PPAT anak kos, bukan. Tapi PPAT ini adalah mitra kerjanya satu rumah, kadang-kadang bertetangga. Baiknya PPAT, baiknya PPN. Baiknya PPN, baiknya PPAT. Jeleknya PPAT, jeleknya PPN. Jeleknya PPN, jeleknya PPAT. Sebagai penutup, Bapak Presiden selalu mendapatkan oleh-oleh kepada saya ketika kunjungan ke daerah, selalu mengatakan bahwa Pak Menteri, tolong selesaikan tanah rakyat ini. Kasihan, sudah bertahun-tahun tidak selesai. Ternyata di Banyuwangi kemarin, padatnya di PPAT. Saya minta Banten meraih prestasi, jangan sampai terjadi seperti di Banyuwangi dan tempat-tempat lain. Seandainya Banten bisa menjadi contoh, maka yang lain akan saya undang, saya minta tolong belajar ke Banten. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.